Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Ila, pasti sahabat-sahabat sudah kenal kan? Atau bahkan nggak ada yang kenal sama sekali, itu nggak masalah. Yang terpenting adalah sahabat-sahabat tahu dengan orang di sebelah saya. Siapa beliau? Nanti saya ceritakan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa malam ini kita akan membincang tentang perempuan. Orang di sebelah saya adalah orang yang saya sengaja saya kontak dengan susah payah dan akhirnya beliau mau untuk saya kunjungi untuk membincang tentang perempuan. Dan alasan kenapa sih saya mengundang beliau, maksud saya kenapa saya memilih beliau untuk membincang soal perempuan. Sebelumnya saya sudah mereview, sudah menonton YouTube beliau tentang perempuan, tentang wanita, tapi itu berdasarkan perspektif suatu kitab apa? Uyunul Masa Ilunisa. Nah, ya itu. Cuman malam ini saya tidak ingin membincang perempuan tentang dalam perspektif kitab itu. Kita akan lebih kepada bagaimana sih perempuan dalam perspektif global. Saya langsung saja menyapa senior saya, sahabat saya, kadang-kadang juga jadi teman saya, Gus Jai. Mungkin bisa dibuka, Gus. Terima kasih. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabatku. Khususnya ini sahabati saya ini, Deila ini ya cukup lama ya kenal ya. Tapi entah kenapa kok boro-boro kita pengen beliaunya juga ingin bertemu, kemudian berkunjung di tempat saya dan mau mendiskusikan tentang susah banget loh saya itu untuk menghubungin Gus Jai untuk kemudian mau saya temui. Ya sebenarnya aktivitas ini kan aktivitas edukatif apapun yang saya lakukan kan gitu toh. Dan saya tentu berterima kasih lah. Masih ada pemerhati perempuan yang mencoba untuk menyempurnakan kepribadian seorang perempuan, di antaranya yaitu Ila ini, sahabat Ila. Sehingga sahabat Ila datang ke sini kemudian dalam agenda diskursus. Tidak apa-apa. Bagi saya ini adalah saya niatin ini adalah satu belajar lah ya, belajar sama Mbak Ila, Deila, sahabat Ila. Dalam momentum kali ini entah apa yang terdorong oleh jenengan sehingga bisa harus ngajak saya diskusi. Yes, gak apa-apa lah. Yang terpenting apa yang bisa menjadi manfaat, apa yang bisa kita torehkan dalam satu pengetahuan apapun bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya, sebelumnya saya ingin berterima kasih sekali nih ya Gus ya, karena sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi saya langsung saja ya Gus ya, untuk saya ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk Gus. Mari. Saya sebelumnya sudah nonton tuh YouTube-nya Gus tentang perempuan tadi yang sempat kita ulas di depan itu. Ya. Sebenarnya Gus di situ di YouTube itu tidak hanya membincang perempuan, tapi juga wanita. Dan jelas ya kita beda ya antara pengertian pemaknaan perempuan dan wanita. Cuman malam ini saya hanya ingin bicara tentang perempuan. Jadi dia sebagai subjek. Begitu Gus. Menurut Gus gimana sih sebenarnya perempuan itu? Ya tentu gini ya. Sebelumnya saya ingin mau sedikit mengulas saja pemahaman yang sudah saya pernah paparkan terlebih dahulu. Jadi tadi sudah disinggung oleh Mbak Ila bahwa saya kemarin telah memaparkan di salah satu buku karya hasil dari satu tim di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, pesantren Lirboyo. Waktu itu dulu ya saya menjadi bagian dari itu tim dan mondok di sana, gitu loh. Jadi saya memahami seorang kepribadian perempuan itu apa ya, hal yang bagi saya itu istimewa gitu loh. Ya lagi-lagi saya sangat menghormati dan menghargai perempuan lah. Tentunya Mbak Ila ya, Mbak Ila. Dimana ketika saya mengulas perempuan, tadi ada membedakan antara perempuan dan wanita ya. Tapi kalau perempuan saya rasa memahami tentang perempuan ini harus benar-benar tidak hanya secara rasional, tapi dengan cara hati dan perasaan yang bisa terkonek dalam satu hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Sehingga hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas itu antara manusia dengan manusia ini menjalin satu kestabilan yang baik, sehingga
orang laki-laki itu, seorang pria itu bisa memahami sepenuhnya terhadap perempuan itu. Perempuan yang seperti apa sih yang benar-benar kita pandang yang baik? Perempuan di mana perempuan itu tidak berbicara ngomong konteks kecantikan. Tidak. Kita tidak bicara ngomong konteks kecantikan, tapi kita berbicara bagaimana kapasitas dan kompetensi atas perempuan itu memahami terhadap dirinya. Gitu loh. Untuk memancing seorang pria, laki-laki untuk lebih mudah memahami, maka pahamilah perempuan itu dirinya sendiri. Sehingga sejauh mana perempuan itu memahami dirinya sendiri, memperlakukan selembut mungkin terhadap dirinya seperti apa, maka inilah suatu aura-aura positif bagi perempuan untuk bisa memudah memancing aura positif dari seorang laki-laki kepada perempuan itu. Tuh. Saya kutip sedikit Silakan. dari pernyataan Gus barusan. Cantik. Iya. Saya tertarik dengan kata itu. Cantik ya. Cantik, pemaknaan cantik terhadap perempuan menurut Gus Jan ini gimana? Cantik itu secara zahiriah batiniah ya. Tapi tentu kita kembali pada dogma awal. Allah Ta'ala itu membedakan manusia itu, membedakan makhluk itu bukan dalam sisi mana itu cantik, mana itu jelek, enggak ya. Ini kita kembali pada dogma awalnya, yaitu bagaimana ukuran takwanya makhluk itu kepada Allah gitu loh. Maka Allah akan membedakan posisi status itu. Nah, itu kalau umumnya. Jadi kalau perempuan, saya akan sampaikan pada perempuan, ini bagi perempuan yang masih belum menikah lagi-lagi ya. Kayak Mbak Ila kayaknya masih belum menikah ini. Jelas ini kan. Tentu mungkin para pemirsa ini mungkin bisa tahu, oh ini Mbak Ila yang sudah berani tampil dan ingin memahami dirinya, ya tentu mungkin bisa menjadi daya tarik positif lah ya bagi pemirsa. Nah, saya kembali pada topik awal bahwa arti dari kata cantik itu adalah di mana dia seorang perempuan itu mampu mengasah terhadap kepribadiannya untuk memahami dan mengenali sejauh mana dia sebagai perempuan yang kodratinya adalah lembut, lemah lembut, yang penuh harus dikasih sayangin, yang selalu dilindungi, diberikan perhatian yang penuh. Nah, arti dari perhatian yang penuh, kemudian pengertian yang penuh, kasih sayang penuh, dia menerima dengan secara kompleks tidak, gitu loh. Maka di situ dia butuh proses di mana memahami dirinya. Maka disitulah saya memandang bahwa perempuan yang cantik bagi saya adalah zahiriyah wa batinah, lebih khususnya adalah secara batin, kepribadian, hatinya. Hati yang benar-benar dia menjaga. Kadang gini, perempuan itu lebih mudah untuk dipancing, lebih mudah untuk dirangsang. Nah ini sebenarnya sebagai patologi loh ya, penyakit. Dia mampu untuk menguatkan kontrolingnya terhadap dirinya, sehingga mengasah kecantikan secara batiniahnya, dia akan terjaga, gitu loh. Saya udah kepancing nggak ya Gus? Ya, saya rasa kalau urusan kepancing kan tergantung pribadinya, kan gitu toh. Yang terpenting semua perempuan, khususnya Mbak Ila tentu yang sudah punya itikat baik dalam membangun, memahami atas dirinya sendiri sehingga bisa menjadi edukasi kepada para pemirsa, ini adalah suatu pembelajaran yang besar. Dan ini harus butuh sharing gitu loh. Karena nggak mungkin harus dipahami dengan sendirinya. Karena sejatinya wanita dinilai itu bukan atas dirinya, tapi controllingnya itu atas dirinya, tapi nilai yang dari itu adalah suatu referensi untuk menjadi controlling, untuk menyempurnakan, untuk memberikan suatu kesempurnaan dalam dirinya. Meskipun kesempurnaan hanyalah milik Allah, tapi adalah ikhtiar dan upaya itu adalah kepribadian yang baik, yang soleha. Itu. Ini saya sedikit menyinggung soal budaya, boleh ya? Iya, boleh, silakan. Jadi dalam budaya kita itu, di budaya timur ya kita ya, seringkali memandang perempuan itu berada di second line. Oh iya, iya. Jadi memandang wanita ataupun perempuan itu kan dia hanya menjadi objek saja kan, Iya. gitu. Bahkan ketika dia melakukan hal-hal tertentu, Iya. dianggap tidak pantas. Misal iya. perempuan yang sederhana saja lah, yang klasik, misalnya perempuan keluar malam itu dianggap perempuan nggak benar, padahal dia habis pulang dari pengajian cakep, Oh ya iya, kan? iya. Kemudian perempuan yang nongkrong di warung misalnya begitu, itu dianggap perempuan yang nggak benar, padahal di sana dia sinau bareng gajian dan seterusnya. Itu kalau menurut Gus J gimana sih? Gini aja sih sebenarnya. Yang terpenting apa sikap yang harus termanage terhadap perempuan itu ya dalam kesehariannya. Contoh, dia bersikap seperti apa kepada sosial, di dalam ranah lingkup sosial itu seperti apa, baiknya ukurannya seperti apa, manajemen dalam bersikapnya seperti apa. Mungkin simpel kata kuncinya adalah wanita yang berakhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah ini kan luas loh Ya.
membuat orang itu nyaman dan membuat orang itu saling menjaga, membuat orang lawan bicara, lawan sosialnya, artinya berhadapan dengan seseorang itu merasa nyaman sehingga tidak ada suatu hal-hal yang mengorientasikan satu negatif. Nah itu loh, makanya saya katakan perempuan itu tergantung terhadap dirinya sebenarnya. Apakah dirinya mampu untuk memanajemen dengan baik sehingga mengorientasikan terhadap publik itu akan beranggapan baik pula kepada kalian, kepada para perempuan, khususnya siapapun itu. Kalau semuanya anggapannya, pulang malam ternyata beliau datang dari pengajian gitu kan, beliau datang dari pengajian, ternyata dari pengajian itu ada anggapan, itu wanita itu, perempuan itu pulang malam, oke. Itu tidak bisa kamu elak gitu loh. Tapi setidaknya dari anggapan itu bisa ditepis dengan perilaku dan perlakuan yang baik. Itu sebenarnya simpel loh ya. Makanya ketika orang berpandangan buruk kepada perempuan, maka sejauh mana perempuan ini melakukan suatu perilaku yang baik. Gitu loh. Untuk bisa menepis, untuk bisa menjawab asumsi yang tidak baik itu. Makanya selama perempuan itu bisa menjaga kodrat kepribadiannya, kodrat bagaimana dirinya berkepribadian yang soleha, maka hal-hal yang positif ini akan menghampiri. Itu kan menjadi agak sulit sebenarnya. Iya, agak sulit. Karena imbas itu kan tidak hanya kepada perempuan itu saja, iya. Apalagi masyarakat yang memang sudah terkonstruk dengan budaya yang seperti itu. Iya. Itu kan hanya ngomong tentang dia secara personal, tapi dia dengan keluarga yang mungkin orang-orang akan menganggap tidak hanya dia yang tidak baik, tapi keluarganya. Dan untuk menentang budaya itu seperti tadi yang disampaikan oleh Gus, maka dia harus menampakkan sikap yang positif dan seterusnya. Ya. Ini kan sesuatu yang sulit sekali, Gus. Oke, emang sulit ya. Kadang ya kalau bahasanya Jawanya itu orang mengatakan ewoh pekewuh ya, wanita itu ewoh pekewuh. Karena satu sisi wanita itu gini ya, satu sisi wanita, ketika wanita itu dianggap soleha, berakhlakul karimah, itu ya juga tidak mudah, gitu. Contoh nih ya, contoh kecil. Dianggap inner beauty secara bersosial itu bagaimana sih? Kecantikan di dalam secara bersosial. Ini nanti akan menjawab. Contoh nih ya. Contoh satu, ketika kamu tutur kata kamu, kemudian berretorika kamu, secara komunikasinya perempuan itu yang sangat cukup elegan dan baik, tapi tidak memancing, indikasi memancing loh ya. Jadi apa yang menjadi penyampaian dalam isi penyampaian, isi pembahasannya itu tidak memberikan suatu konotasi yang buruk. Nah ini yang harus dicermati oleh perempuan. Hati-hati gitu loh. Maka di situ akan memberikan suatu kesimpulan atau tangkapan, asumsi dan persepsi dari masyarakat atau publik. Oh, ini orang ini membuat nyaman ketika kita bicara. Orang ini membuat enak ketika kita ajak bicara. Oh, orang ini sangat sopan. Tutur katanya yang sangat menyejukkan. Nah, ini akan bisa memberikan satu dampak-dampak yang positif gitu loh maksudku. Jadi tidak mudah sih. Tapi gini ya, maaf ya, mungkin dibedakan mana ruang sosial. Kadang pengaruh perempuan itu di lingkungan loh ya. Maaf, tadi yang seperti Mbak Ila mengatakan bahwa orang ini, perempuan ini pulang malam terus dianggap buruk. Ya, oke lah, silakan orang mengartikan seperti ini lah, seperti itu. Tapi setidaknya memberikan perlakuan yang baik ini juga akan bisa memberikan suatu hasil yang baik ketika orang itu mampu merubah stigma dan asumsinya dirinya. Oh, ternyata yang saya nilai tentang Mbak si A, Mbak si B, Mbak si E ini berbeda. Karena apa? Karena semua atas perilaku dan ucapan. Kuncinya apa bagi saya adalah kecantikan bagi perempuan itu adalah kecantikan secara zahiriyah batinnya, di mana batiniahnya adalah hati, perilaku, sopan santun, akhlakul karimah, membuat ukuran dalam dirinya mampu mengontrol perlakuan, perilaku dan ucapan yang membuat tidak ada ketersinggungan, yang membuat menyejukkan dan membuat nyaman bagi orang yang mendengarkan. Dan tidak ada konotasi-konotasi buruk yang bisa memberikan satu penyampaian yang akan disampaikan. Pertanyaan terakhir ya. Ingin sedikit. Perempuan tahu kan ada regulasi kan, misal perempuan punya kuota 30% di parlemen. Itu gimana sih menurut Gus terkait dengan posisi perempuan yang memiliki ruang yang sama seperti itu?
Saya nggak mau membatasi ruang gerak perempuan, tidak, tapi perempuan harus mengerti ruang gerak yang mana yang pantas untuk dia lalui. Saya satu ya. Yang kedua, saya tidak mau membicarakan soal politik dalam kacamata perempuan atau perempuan di kacamata politik, tidak. Tapi yang saya bahas dalam konteks itu kacamata demokrasi memandang perempuan. Ya. Gimana tuh, Gus? Nah, kacamata demokrasi tentang perempuan atau di perempuan itu bagaimana sih? Bagaimana fungsi, bagaimana peran kiranya dalam garis yang perlu digarisbawahi adalah kemanfaatan. Selama memberikan manfaat pada halayaknya umum, dalam kemanfaat yang bisa ditolak ukurnya adalah suatu yang positif, tentu ini kan punya koridor-koridor yang juga harus dipahami oleh perempuan. Contoh, kalau toh soalnya perempuan ini akan jadi pemimpin, silakan, tapi kembali kepada kodrati perempuan. Kemampuan dia oke, tapi kembali kepada kodrati perempuan. Apakah semua di dalam lingkungan ini mendorong, mendukung, dan mensupport atas itu? Kodrat itu sendiri, mau saya potong ya Gus ya. Kodrat sendiri menurut perspektif Gus Jai itu gimana sih kodrat perempuan? Kodrat perempuan itu sebenarnya antara imam dan makmum sih sebenarnya. Gitu gimana tuh? Iya, antara imam dan makmum. Kalau nggak ada ya, kalau di dalam agama makmum itu perempuan terus mengimami, imam itu perempuan terus memakmumi laki-laki, itu udah ada ya. Itu koridor yang tidak tepat lah ya bagi saya. Tapi yang jelas, kalau yang namanya perempuan ini emang harus dilindungi, dikasih sayang, diayomi dan semuanya terjaga. Tapi di antara satu sisi yang lain, yang lebih hebatnya bahwa peluang yang harus digali oleh perempuan bahwa peran yang bisa memberikan suatu manfaat yang besar, apa boleh buat juga bisa dilakukan oleh perempuan itu. Tanpa harus saya memandang di mana posisi perempuan itu, ya. Tanpa memandang di mana posisi perempuan itu. Bisa jadi kalau ketika bicara ngomong konteks perempuan kepada laki-laki, bagaimana nih Gus? Selama itu tidak melanggar dalam koridor agama, tentu ini adalah manfaat yang besar. Untuk bisa tersampaikan dan tersalurkan bahwa ini manfaat yang juga bisa diterima oleh halayaknya umum dari si perempuan itu. Tidak apa-apa, selama itu tidak memberikan madarat terhadap dirinya. Karena perempuan sejatinya adalah lemah lembut, tentu harus dilindungi dan tentu juga harus memahami atas arti dari kelembutan seorang perempuan itu. Itu aja. Jangan kemudian fungsi kemudian dihadapi dengan sesuatu yang keras. Selama berbicara ngomong konteks kemanfaatan, kita berbicara ngomong konteks kebaikan. Selama itu baik, lakukan. Selama itu tidak madarat, maka laksanakan. Itu aja. Selama tidak melanggar koridor-koridor agama. Kalau kita bicara soal konstitusi ya Gus ya. Jadi kalau konstitusi bicara soal perkawinan gitu. Iya. Dia memberikan perintah kepada laki-laki untuk memberikan pemeliharaan itu kan terhadap perempuan itu berada pada laki-laki kan gitu. Itu gimana menurut pandangan Gus Jai bahwa perempuan itu dipelihara oleh laki-laki atau diramut ya gitu ya bahasa kita dengan dijaga oleh laki-laki. Oh iya. Termasuk yang memberikan nafkah adalah. Oh iya, sejatinya seperti itu. Sejatinya adalah laki-laki bertanggung jawab kepada si perempuan. Artinya suami yang harus bertanggung jawab kepada si istri. Tidak ada yang namanya istri bertanggung jawab kepada seorang laki-laki atau suami. Itu gimana itu Gus Jai untuk memandang aturan yang seperti itu? Iya, bagi saya wajar aja selama itu tidak melenceng terhadap koridor nilai-nilai substansi agama. Saya rasa itu okay gitu loh. Contoh gini, apakah boleh seorang perempuan itu atau istri kemudian memberikan bantuan atau memberikan support atas juga upaya dan usahanya juga tidak juga meringankan atas beban tanggung jawabnya seorang laki-laki. Selama dalam musyawarah itu tidak ada yang memberatkan, silakan. Tapi hakikatnya yang bertanggung jawab itu adalah seorang laki-laki atau suami kepada istri. Cuma ini perlu diperhatikan oleh para pemirsa bahwa wanita atau perempuan yang berstatus istri wajib menjaga martabat dan marwah terhadap kehormatan keluarga, khususnya kehormatan suami. Maka disitulah arti dari kelembutan. Kenapa yang dipercayakan yang lembut? Karena semua ketika dijaga dengan kelembutan dan kasih sayang, maka itu akan dilakukan dengan baik. Ya, saya rasa seperti itu. Jadi itu saja ya Mas ya, karena waktu kita juga terbatas. Sebelumnya saya pengen ada closing statement dari
Gus Jai, Oh iya. sedikit saja. Closing statement saya sih sebenarnya simpel ya. Wanita itu yang penting gini, tolong jaga diri kalian baik-baik dan manajemen dengan baik. Lakukan apa-apa yang harus dilakukan dengan baik sehingga wanita itu akan memahami dirinya bahwa untuk menjadi baik itu seperti apa caranya. Kalian semualah para wanita, para perempuan yang memahami untuk memperlakukan dirinya baik, maka respon baiklah yang akan kalian terima. Jika kamu melakukan hal-hal sesuatu yang dianggap itu buruk kau lakukan, maka respon-respon buruklah akan bisa menerima dirimu sendiri. Terima kasih. Jadi itu saja ya Gus ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya juga terima kasih untuk para audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi kami malam ini. Semoga kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa saya merasa cukup bangga, saya merasa cukup terhormat karena malam ini saya dapat menjumpai sahabat saya, senior saya, guru saya, juga teman saya, Gus Jai di tempatnya. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.